Perkenalkan, nama saya Arthur Edgar Yunanto dengan NIM 135180996, merupakan mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan implementasi algoritma greedy pada permainan kartu capsa banting atau yang biasa disebut sebagai kartu permainan capsa. Video ini dibuat untuk memenuhi makalah mata kuliah strategi algoritma. Pertama-tama saya akan membahas mengenai algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan salah satu algoritma paling sederhana, di mana prinsipnya adalah selalu mencari solusi optimum lokal terbaik. Algoritma ini pada setiap langkahnya akan memilih solusi optimum lokal paling baik, yang mana diharapkan dapat membawa ke solusi optimum global terbaik. Algoritma greedy merupakan salah satu algoritma yang paling bisa dipakai untuk permasalahan kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya adalah permainan capsa banting. Permainan capsa banting ini atau yang lebih dikenal sebagai permainan capsa di Indonesia merupakan permainan yang sangat populer untuk dimainkan karena hanya menggunakan media kartu berupa kartu remi. Nah, permainan ini membutuhkan tepat 4 orang pemain, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, pada awal permainan, masing-masing pemain akan mendapatkan 13 kartu yang telah diacak pada awal permainan. Nah, pengacakan kartunya akan dilakukan secara tertutup sehingga pemain lain tidak bisa dapat melihat kartu kita, walaupun kita sendiri juga tidak dapat melihat kartu kita hingga pengacakan itu telah selesai. Nah, syarat untuk menang dari permainan ini adalah pemain yang dapat menghabiskan kartu paling cepat menjadi pemenangnya, dan pemain terakhir yang menghabiskan kartu adalah kartu yang kalah. Jadi, jika pemain tersebut masih memegang kartu, sedangkan ketiga pemain lainnya sudah menghabiskan kartu, maka pemain tersebut adalah yang kalah. Selain itu, permainan ini juga mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, permainan ini mempunyai kombinasi-kombinasi kartu yang dapat dimainkan. Nah, kombinasi ini dibagi menjadi jumlah kartunya. Ada kombinasi 2 kartu, 3 kartu, hingga 5 kartu. Selanjutnya, permainan akan dimulai oleh pemain yang mempunyai kartu 3 diamond, dan untuk mengeluarkan kartu tersebut, pemain bebas untuk mengkombinasikannya. Boleh satu, boleh dua, boleh dikombinasikan dengan 2 kartu, 3 kartu, atau 5 kartu. Selanjutnya, hal selanjutnya yang dapat kita bahas adalah membahas elemen-elemen algoritma greedy untuk dapat menyelesaikan dengan algoritma greedy. Elemen pertama adalah himpunan kandidat. Nah, di himpunan kandidat ini berisikan sebuah kombinasi-kombinasi kartu yang berada di tangan. Dari 13 kartu tersebut, kita dapat mengkombinasikannya menjadi satu kartu, 2, 3, atau 5, sesuai dengan yang kita mau atau dengan algoritma greedy-nya. Nah, di himpunan solusi itu ada 13 kartu yang didapatkan secara acak pada awal permainan tadi. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi seleksi. Di fungsi seleksi ini kita akan memilih kombinasi kartu dengan jumlah tertinggi, yaitu 5 kartu. Setelah itu kita seleksi lagi di antara 5 kartu yang mempunyai kedudukan atau nilai paling tinggi. Dilanjutkan terus hingga ke kedudukan atau nilainya yang lebih rendah, hingga tidak ada lagi kombinasi yang mungkin untuk dapat terbentuk. Selanjutnya adalah fungsi kelayakan. Fungsi ini akan memeriksa apakah kombinasi kartu ini sesuai jumlahnya hingga 13 kartu. Selain itu, kita juga akan mengecek apakah kombinasi kartu yang dikeluarkan sesuai dengan kombinasi yang ada di round tersebut. Jadi misalkan pemain sebelumnya mengeluarkan sebuah pair, yaitu kombinasi 2 kartu. Maka kita juga wajib mengeluarkan 2 pair tersebut. Tidak boleh menggunakan kombinasi lain seperti thrice atau single ataupun kombinasi 5 kartu. Selain itu, kombinasi yang dikeluarkan itu nilainya harus lebih tinggi, tidak boleh sama dengan atau lebih rendah. Selanjutnya adalah fungsi objektif. Fungsi objektif itu menggunakan turn paling minimum agar paling cepat habis kartunya. Jadi fungsi objektif ini adalah fungsi yang menentukan agar kita dapat menang dari permainan ini. Berikut adalah contoh permainan kartu yang diterapkan menggunakan algoritma greedy. Jadi sekarang di tangan saya sudah ada 13 kartu yang sudah dibagikan secara acak, dan kartu-kartu ini diurutkan sedemikian rupa dan diurutkan secara
kedudukan atau nilai dari kartu tersebut, di mana kartu yang mempunyai nilai paling tinggi saya taruh paling kiri dan nilainya paling rendah saya taruh di paling kanan. Yang selanjutnya adalah saya harus mengkombinasikan kartu-kartu ini sebanyak mungkin kombinasinya agar saya dapat memenangkan permainan secara cepat, yang dimulai dari kombinasi 5 kartu. Nah, pada kombinasi 5 kartu, kombinasi tertinggi adalah Royal Red Flush, dan secara kebetulan saya mempunyai kombinasi tersebut sehingga saya susun Royal Red Flush tersebut dan saya posisikan kelima kartu tersebut di paling kiri. Namun sayangnya setelah itu kombinasi-kombinasi 5 kartu, 3 kartu, dan 2 kartu lain ini tidak berlaku karena tidak ada kartu lain yang dapat dikombinasikan sehingga sisa 8 kartu tersebut harus dimainkan secara single atau hanya dapat dimainkan hanya dengan satu kartu di satu turn. Lalu dengan begini kemungkinan turn yang saya bisa punya adalah 8 ditambah dengan satu kombinasi yaitu 9 turn. Nah, pada kenyataannya algoritma greedy tidak selalu menghasilkan turn yang paling sedikit, sehingga mungkin saja ini bukan hasil solusi optimum global yang kita inginkan. Jadi kesimpulan dari pembuatan video atau makalah ini adalah algoritma greedy dapat menjadi salah satu algoritma sederhana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan macam-macam persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari, termasuk pada kegiatan bermain capsa banting secara cepat dan tepat. Namun sayangnya, algoritma ini tidak selalu menghasilkan solusi terbaik yang diinginkan, termasuk pada berbagai persoalan yang lain yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian video dan makalah ini dibuat. Sebagai ucapan terakhir, saya mengucapkan kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam pembuatan video dan makalah ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih.